Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ustaz-Ustazah dan teman-teman? Perkenalkan, nama aku Maza Jingga Bintani Hakim. Aku dari kelas 4A Sa'ad bin Abi Waqqas. Di video kali ini aku akan mempresentasikan proyek dari buku 4C yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Materi pertama ada ketampakan alam. Ketampakan alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan terbentuk secara alami. Ketampakan alam ada dua, yaitu daratan dan perairan. Contoh daratan adalah dataran tinggi, dataran rendah, tebing, gunung, dan lembah. Contoh perairan ada sungai, danau, teluk, dan laut. Materi kedua ada bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan di sini, macam-macam tumbuhan di sini ada tumbuhan tanaman tomat dan bunga dan tumbuhan bunga. Bagian tumbuhan tomat, pohon tomat ada akarnya, daunnya, batangnya, buah, dan juga biji. Ya, kalau bunga ada yang pertama tangkai bunga, yang kedua daun bunga, yang ketiga ada daun kelopak, yang keempat ada daun mahkota, dan yang kelima ada benang sari, dan yang keenam ada putik. Materi ketiga ada bentuk tubuh hewan dengan fungsinya. Dibentuk tubuh hewan dengan fungsinya. Di sini ada 3 jenis hewan, yaitu ayam, bebek, dan juga elang. Kita mulai dari paruhnya dulu ya. Paruh ayam sangat runcing dan pendek. Fungsinya untuk mematuk biji-bijian atau makanan untuk ayam. Yang kedua ada paruh bebek. Paruh bebek berbentuk sudu dan pendek. Fungsinya untuk mencari makanan di lumpur. Yang ketiga ada paruh elang. Paruh elang berujung melengkung dan tajam. Fungsinya untuk mengoyak dan mencabik daging mangsanya. Lalu kita ke kaki. Bagian kaki ayam terdiri dari 3 jari yang menghadap ke depan dan 1 lagi ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau mencakar. Yang kedua ada kaki bebek. Kaki bebek mempunyai selaput di antara jarinya. Fungsinya untuk bebek atau itik berjalan tidak tenggelam di atas lumpur. Yang ketiga ada kaki elang. Kaki elang berbentuk kokoh, kuat, dan berkuku melengkung. Fungsinya untuk menangkap dan mencengkeram mangsanya. Materi keempat ada jenis hewan dan manfaatnya. Jenis hewan ada 2, yaitu hewan peliharaan dan hewan ternak. Hewan peliharaan contohnya ada kuda. Kuda manfaatnya tenaganya. Tenaga kuda bisa dimanfaatkan untuk alat transportasi. Yang kedua ada hewan ternak. Hewan ternak ada contohnya sapi, domba, atau kambing. Manfaatnya untuk menghasilkan susu, kulit, daging, dan tenaga. Nah, ini nih yang aku tunggu-tunggu. Ayo jaga lingkungan. Nah, Ustadz Ustazah dan teman-teman bisa membedakan kan mana lingkungan yang terawat dan lingkungan yang tidak terawat. Lingkungan yang terawat pasti akan terlihat rapi, bersih, dan wangi. Dan dampak banjirnya juga kecil. Sedangkan kalau lingkungan yang tidak terawat, dampak banjirnya besar dan pasti banyak sampah, juga bau. Makanya yuk jaga lingkungan agar dampak banjir di sekitar lingkungan kita sedikit. Intinya kita harus menjaga lingkungan dan jangan membuang sampah sembarangan.
Sekian presentasi dari Jingga. Wassalamualaikum warahmatullahi